Apakah ini adalah anakan bebek petelur ya teman-teman ya? Bagaimana cara merawat? Bebek Jawa. Bebek ini dikenal yang merupakan salah satu bebek lokal asli dari Indonesia. Umumnya bebek ini banyak diternakan di Pulau Jawa. Tetapi seiring perkembangan zaman, bebek ini sudah banyak diternakan di berbagai wilayah di Indonesia. Bebek Jawa ini juga termasuk dalam bebek penghasil telur dengan jumlah produktivitas yang cukup tinggi. Dalam setahun, bebek ini mampu menghasilkan telur dengan jumlah 250-300 butir per tahunnya. Bebek ini akan mulai menghasilkan telur saat menginjak usia 5-6 bulan dan akan tetap produktif sampai usia 2 tahun. Bebek Mojosari. Bebek petelur Mojosari termasuk bebek petelur yang unggul, yang berasal dari daerah Mojosari di Jawa Timur. Bentuk badan bebek Mojosari ini termasuk kecil, namun mempunyai bentuk telur yang besar. Produktivitas telur yang dihasilkan bebek Mojosari ini cukup tinggi. Jika dipelihara dengan cara tradisional, sudah bisa menghasilkan 220-250 butir per tahun satu ekornya. Apalagi jika kita pelihara dengan cara intensif, pasti dapat melebihi dari jumlah yang tadi saya sebutkan. Bebek Mojosari mulai bertelur pada umur 6 bulan. Setelah berumur 7 bulan akan mulai stabil produktivitas telurnya. Bebek Magelang. Bebek ini terdapat di daerah Magelang, Jawa Tengah. Ciri khas dari bebek Magelang ini dapat dikenali dengan mudah karena adanya bulu yang melingkar di leher mirip kalung. Sehingga ada sebagian masyarakat yang menyebut bebek Magelang ini dengan sebutan bebek kalung. Bebek kalung dapat berproduksi 200-230 butir telur per ekornya dalam setahun. Bebek Alabio. Pada mulanya terdapat di Kecamatan Alabio di Kabupaten Hulu, Sungai Utara di Kalimantan Selatan. Bebek ini mempunyai keunggulan produktivitas telurnya yang amat tinggi. Jumlahnya hingga mencapai 300 butir ekor per tahunnya. Daya tahan tubuhnya yang kuat sehingga tidak gampang terkena penyakit, cepat besar, dan rasa dagingnya pun cukup lezat dibanding bebek-bebek lainnya. Ukuran telurnya memang lebih kecil dibandingkan dengan bebek jenis lainnya. Untuk itu, bebek Alabio sering disilangkan dengan jenis bebek lain agar menghasilkan keturunan yang lebih unggul. Contoh hasil persilangan antara bebek betina Alabio dan bebek jantan Mojosari yaitu bebek hibrida yang diberi nama bebek raja dan ratu. Bebek MA2000 atau bebek ratu. Bebek ratu merupakan hasil persilangan antara bebek betina Alabio dan pejantan Mojosari. Produksi bebek ratu dalam bertelur sekitar 260 butir ekor per tahunnya. Bentuk seragam dan tahan terhadap penyakit. Bebek ratu ini mewarisi seluruh keunggulan dari indukannya. Usia bertelur pada umur 4,5 bulan sampai 5 bulan. Lebih cepat ya jika kita bandingkan dengan bebek-bebek petelur lainnya. Warna kerabang telur hijau kebiru-biruan. Masa produksi bebek ratu sekitar 2 tahunan. Mau beternak bebek petelur tapi khawatir biaya kandang mahal? Tenang, kamu bisa bikin kandang kering yang hemat biaya, tetap nyaman untuk bebek dan tentunya anti bau. Gimana caranya? Simak ini. Gunakan bambu, kayu bekas, atau rangka besi sederhana sebagai struktur kandang. Untuk atap bisa pakai terpal atau asbes supaya lebih terjangkau tapi tetap melindungi dari hujan dan panas. Tidak perlu lantai semen, cukup gunakan sekam padi, pasir, atau serbuk gergaji sebagai alas. Selain lebih murah, ini juga menyerap kotoran dan mengurangi bau. Pastikan kandang sedikit lebih tinggi dari tanah agar air tidak menggenang. Bisa tambahkan parit kecil di sekitar kandang untuk aliran air saat hujan. Kandang yang baik harus punya sirkulasi udara yang lancar. Gunakan kawat atau jaring di bagian samping supaya udara segar masuk dan kandang tidak pengap. Gunakan ember bekas atau paralon untuk tempat pakan dan minum.
Ini lebih murah, mudah dibersihkan, dan tetap nyaman untuk bebek. Dengan bahan sederhana dan sedikit kreativitas, kamu bisa bikin kandang kering hemat biaya tanpa mengurangi kenyamanan bebek. Siap coba? Yuk, mulai sekarang. Yang tidak kenal dengan bebek atau itik, telur bebek dan daging bebek ini banyak diminati di kalangan masyarakat. Di pelosok negeri, baik itu di desa maupun di perkotaan, banyak masyarakat yang beternak bebek petelur maupun bebek pedaging, karena harga jualnya yang relatif stabil. Pada kesempatan ini, saya akan membahas lebih untung beternak bebek petelur dari DOD atau bebek petelur yang sudah siap telur. Langsung saja kita bahas dan mari kita bongkar habis-habisan, agar Anda yang ingin memulai beternak bebek petelur, tidak bingung ingin memulai dari mana, dan agar Anda tidak terjatuh ke jurang kehancuran. Saya akan mulai menghitung biaya pemeliharaan bebek dari DOD terlebih dahulu. Saya akan memelihara bebek petelur dari DOD, sampai bebek-bebek itu bertelur selama 180 hari, atau selama 6 bulan. Untuk pakan DOD, saya akan menggunakan pakan buatan sendiri. Sebelum menggunakan bahan-bahan pakan buatan sendiri, Anda harus mengetahui kebutuhan nutrisi untuk DOD bebek petelur. Untuk kebutuhan nutrisinya, perhatikan pada tabel berikut. Jika sudah paham untuk kebutuhan nutrisinya, apa saja bahan-bahannya? Untuk pakan buatan sendiri, saya menggunakan bahan-bahannya yaitu 1. Tepung ikan sebanyak 15 kg 2. Bekatul sebanyak 7,5 kg 3. Tepung daun indigofera sebanyak 5 kg 4. Jagung giling sebanyak 22,5 kg. Berikut ini hasil perhitungan nilai nutrisinya dari bahan pakan tersebut, menggunakan metode linier. Perhatikan pada tabel berikut. Berapa harga per kilogramnya dari total bahan pakan tersebut? Perhatikan pada tabel berikut ini. Kenapa tepung daun indigofera tidak ada harganya? Karena saya membudidayakan tanaman indigofera sendiri, dan membuat tepung daun sendiri. Bagaimana cara membuat tepung daun indigofera yang baik agar kandungan nutrisinya tidak hilang? Next time saya akan buatkan videonya. Jadi harga pakan yang saya buat sebesar Rp6.150 per kilogram. Jika kita menggunakan pakan konsentrat pabrikan yang dicampur dengan dedak dan jagung, biaya pakan dari DOD sampai bebek-bebek tersebut bertelur membutuhkan biaya sebesar Rp8.500 per kilogramnya. Sekarang berapa total biaya pakan dari DOD sampai bebek-bebek itu bertelur? Jika kita ingin beternak sebanyak 100 ekor, perhatikan perhitungan biaya pakan pada tabel berikut ini. Maka pakan yang dibutuhkan sampai bebek-bebek itu bertelur yaitu 1.889 kg, dan biaya pakannya 1.889 kg dikali harga pakan per kilogramnya yaitu Rp6.150. Maka kita membutuhkan biaya sebanyak Rp11.619.195. Kita bulatkan menjadi Rp11.620.000. Kemudian kita tambahkan dengan harga DOD per ekornya. Untuk DOD, Anda bisa membeli bebek dengan harga mulai dari harga Rp7.500 hingga Rp15.000 per ekornya, tergantung jenis bebeknya. Saya akan membeli DOD unggul dengan harga Rp15.000. Jika kita membeli bebek sebanyak 100 ekor yaitu, 100 ekor dikali 15.000 sama dengan Rp1.500.000. Untuk kebutuhan biaya vaksin dan obat-obatan sebesar Rp500.000. Kemudian kita tambahkan dengan biaya pakan yaitu, Rp11.620.000, ditambah Rp1.500.000, dan ditambah Rp500.000, maka total biaya pemeliharaan 100 ekor bebek petelur dari DOD sampai bebek-bebek tersebut bertelur, sebesar Rp13.620.000. Jika kita memelihara dari DOD hingga bebek bertelur dengan pakan pabrikan. Pakan yang dibutuhkan dari DOD hingga bebek bertelur sebanyak 1.889 kg, dikali dengan harga Rp8.500 per kilogramnya, maka biaya pakannya sebesar Rp16.056.500. Kemudian ditambah pembelian DOD dan vitamin sebesar 2 juta, maka totalnya sebesar Rp18.056.500. Maka biaya untuk beternak bebek petelur dari DOD hingga bebek bertelur, dengan pakan buatan sendiri sebesar Rp13.620.000, dan pakan pabrikan sebesar Rp18.056.500. Kemudian mari kita hitung dengan bebek yang siap telur yang baru berumur 5 bulan. Yang pertama saya akan menghitung dengan biaya pakan buatan sendiri. Karena kebutuhan nutrisi bebek petelur yang siap bertelur, berbeda dengan kebutuhan nutrisi bebek yang masih DOD. Untuk nutrisinya bebek yang siap telur yaitu, perhatikan pada tabel berikut ini.
Untuk bahan pakan yang ingin saya buat yaitu 1. Bekatul sebanyak 7,5 kg. 2. Jagung giling sebanyak 22,5 kg. 3. Tepung ikan 7,5 kg. 4. Tepung daun indigo vera 12,5 kg. Total bahan pakan sebanyak 50 kg dengan nilai nutrisi sesuai dengan kebutuhan nutrisi bebek petelur. Perhatikan hasil perhitungan pada tabel berikut. Total harga dari keempat tersebut sebesar Rp4.650 per kilogramnya. Untuk tepung daun indigo vera saya tidak perlu membeli, karena saya membudidayakan tanaman indigo vera sendiri. Berapa biaya untuk pakan sampai bebek-bebek tersebut bertelur yaitu, karena saya kesulitan mencari bebek unggul yang baru 5 bulan, dan pastinya harganya sangat mahal, maka saya memilih bebek lokal karena murah harganya. Untuk produksi telurnya bebek petelur lokal tidak sebagus dengan bebek petelur yang unggul. Karena bebek petelur lokal biasanya akan bertelur pada umur 6 bulan. Maka saya harus menyiapkan dana untuk biaya pakan selama 1 bulan. Untuk standar pakannya pada umur 5 bulan hingga 6 bulan, menghabiskan pakan per hari sebanyak 160 gram per ekornya. Maka saya harus menyiapkan pakan selama 30 hari sebanyak 480 kg. Maka biaya pakan selama 30 hari sebanyak 480 kg, dikali Rp4.650 sama dengan Rp2.232.000. Untuk harga bebek petelur lokal yang baru berumur 5 bulan sebesar Rp75.000. Maka biaya pembelian bebek petelur sebanyak 100 ekor sebesar Rp7.500.000. Dan biaya untuk pembelian vitamin dan antibiotik sebesar Rp150.000, maka total dana yang harus saya siapkan sebesar Rp9.882.000. Bagaimana jika pakannya dari pakan konsentrat pabrikan yang dicampur dengan bekatul dan jagung? Biaya pakan sebesar Rp6.200 per kilogramnya. Maka saya harus menyiapkan dana untuk biaya pakan sebanyak Rp6.200, dikali 480 kg sama dengan sebesar Rp2.976.000. Jadi total dana yang harus saya siapkan sebesar Rp10.626.000. Dari perhitungan di atas maka dapat saya simpulkan bahwa, jika saya ingin beternak bebek petelur sebanyak 100 ekor, lebih ringan biayanya jika saya membeli bebek petelur yang berumur 5 bulan dibandingkan saya membeli bebek petelur dari DOD. Tetapi jika kita membeli bebek petelur yang sudah berumur 5 bulan, maka kita harus siap menerima segala resikonya. Karena kita tidak tahu riwayat dari bebek-bebek tersebut. Apakah sudah divaksin AI, vaksin ND, dan vaksin DVH? Dan apakah bebek tersebut memiliki riwayat penyakit atau tidak, semuanya kita tidak tahu. Resikonya sangatlah besar jika kita membeli bebek yang sudah berumur 5 bulan, karena mudah sekali terserang penyakit. Bagaimana untuk produksi telurnya? Apakah sebagus bebek petelur unggul? Tentu saja produksi bebek petelur lokal, tidak sebagus dengan bebek petelur unggul. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin memulai ternak bebek petelur dari DOD atau dari bebek yang sudah berumur 5 bulan? Pakan merupakan hal mendasar yang dibutuhkan dalam beternak hewan, khususnya untuk bebek, karena harga pakan yang dinilai tinggi oleh sebagian peternak bebek, serta ketersediaannya yang tidak pasti. Banyak peternak yang beralih untuk meracik pakan sendiri menggunakan bahan-bahan alternatif. Para peternak yang menggunakan pakan alternatif menganggap bahwa bahan alternatif harganya murah dan mudah untuk didapatkan. Nah, apa saja pakan alternatif tersebut? Mari kita bahas tentang 5 pakan alternatif beternak bebek yang murah. Pastikan kamu menonton hingga selesai ya, agar tidak ada informasi yang terlewatkan.
Pakan alternatif yang pertama adalah eceng gondok. Seperti yang kita ketahui, eceng gondok merupakan tanaman gulma yang banyak terdapat di kolam atau di sepanjang sungai yang dangkal. Keberadaannya pun banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena dianggap sebagai tanaman pengganggu. Eceng gondok juga mempunyai pertumbuhan yang cepat, sehingga sungai yang bersih akan kembali penuh dengan eceng gondok. Namun, di balik keberadaannya yang dianggap sebagai tanaman pengganggu, eceng gondok memiliki beberapa kandungan yang bermanfaat untuk ternak bebek. Salah satunya adalah protein kasar. Untuk cara pemberiannya, bisa dihancurkan atau dicacah terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan dedak, atau bisa juga memfermentasikannya terlebih dahulu menjadi tepung. Kemudian dijadikan bahan campuran untuk pakan ransum bebek. Hal itu dilakukan agar aman saat dikonsumsi oleh bebek, serta agar tubuh bebek bisa lebih mudah untuk menyerap kandungannya. Selain baik untuk pakan bebek, eceng gondok sangat mudah untuk didapatkan, murah dan bahkan gratis. Yang kedua adalah azolla. Sebagai pakan ternak, azolla memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 31,25%. Selain itu, azolla juga memiliki kandungan lemak sebanyak 7,5%, karbohidrat 6,5%, gula terlarut 3,5%, dan serat kasar sebanyak 13%. Untuk penggunaannya adalah azolla segar yang masih muda, yaitu sekitar umur 2-3 minggu. Kemudian dicampur dengan ransum pakan bebek. Berdasarkan hasil penelitian, campuran azolla 15% ke dalam ransum bebek terbukti memberikan hasil yang baik. Produksi telur, berat telur, dan konversi pakan juga tetap normal. Ini berarti penggunaan azolla bisa menekan 15% biaya pembelian pakan bebek. Dan tentu saja hal ini cukup menguntungkan peternak karena bisa mengurangi biaya produksi pakan bebek. Pakan alternatif yang ketiga adalah tepung ikan. Tepung ikan juga memiliki kandungan protein yang tinggi dan merupakan salah satu sumber protein hewani terbaik karena kandungan asam amino esensialnya yang sangat tinggi dan baik untuk ternak, sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas bebek petelur. Untuk cara penggunaan tepung ikan ini, yaitu sekitar 5-12% dicampurkan dengan ransum pakan bebek untuk 100 ekor bebek petelur. Yang keempat adalah nasi aking. Nasi aking adalah nasi sisa atau bekas yang dijemur hingga kering. Harga nasi aking relatif murah,
Dan bahkan Anda pun juga bisa membuatnya sendiri. Cara pembuatannya pun sangat mudah. Cukup merendamnya ke dalam air selama 20 hingga 30 menit. Kemudian dicampur dengan bahan pakan lain yang biasa Anda gunakan. Misalnya dedak. Dan sebaiknya merendam nasi aking menggunakan air panas, guna untuk menetralisir jamur atau racun yang terdapat pada nasi aking tersebut. Dan pakan alternatif yang terakhir atau yang kelima adalah ampas tahu. Mungkin Anda sudah sering mendengar bahwa ampas tahu bisa dijadikan sebagai pakan hewan ternak, khususnya bebek. Ampas tahu juga sangat mudah untuk didapatkan. Harganya pun murah. Ampas tahu memiliki beberapa kandungan seperti lemak, protein, dan lain sebagainya. Terbukti setelah diberikan pakan ini, bebek menjadi lebih gemuk dan sehat. Namun, ampas tahu memiliki kelemahan, yaitu mengandung serat kasar yang cukup banyak dan kandungan air yang besar. Serat kasar biasanya akan menyulitkan bebek untuk mencernanya, dan kandungan air yang banyak akan membuat ampas tahu menjadi tidak tahan lama atau cepat basi. Tentu saja hal itu tidak baik untuk bebek. Nah, untuk cara mengatasinya adalah memfermentasikannya terlebih dahulu dengan E4 dan menjadikannya tepung ampas tahu, sehingga bisa menjadi tahan lama dan mudah dicerna oleh bebek. Itulah pembahasan mengenai 5 pakan alternatif bebek yang murah. Sebenarnya masih ada bahan alternatif lainnya. Namun, 5 pakan tersebut adalah bahan-bahan yang sangat mudah untuk didapatkan serta memiliki harga yang murah, sehingga Anda bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal dalam beternak bebek. Ini adalah anakan bebek petelur ya teman-teman ya. Bagaimana cara merawatnya agar sukses dalam berternak? Silahkan simak video ini. Halo teman-teman Radar Pertanian, pada video kali ini kita akan membagikan cara untuk memelihara anak bebek agar tidak mati ya, khususnya anak bebek petelur yang teman-teman beli dalam usia kurang lebih 1 mingguan atau bahkan harian teman-teman ya, yang biasa dikenal dengan DOD. Nah, cara untuk merawatnya ini ada 6 tips ya dalam memeliharanya yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama, teman-teman harus mengatur suhu kandang yang sudah teratur, dan untuk kandangnya sendiri kalau bisa jangan langsung diletakkan di tanah. Jadi kita perlu membuat kandangnya tersendiri, angkringan-angkringan itu. Nah, terus yang kedua adalah membuat penghangat ya. Penghangat ini dalam usia 1 sampai dengan 3 minggu. Bila perlu penyelesaian kandang dilengkapi dengan penghangat buatan seperti lampu pemanas gitu untuk memelihara agar dia tidak mati ya teman-teman ya. Terus yang ketiga, teman-teman perlu untuk mengatur sirkulasi udara, dan ini adalah gambaran untuk bebek bertelur yang sudah agak besar teman-teman ya. Terus yang keempat, teman-teman pastikan kandangnya kering dan beri vitamin pada pertumbuhan. Jadi perlu untuk memberi vitamin agar dia tidak terserang penyakit dan tidak mati. Kalaupun ada yang mati, teman-teman harus segera untuk membuangnya atau memisahkan bebek yang mati. Bisa jadi bebek yang mati itu terkena penyakit
untuk nanti bisa menularkan ke yang lainnya. Terus yang keenam itu teman-teman perlu untuk mengatur jadwal pemberian pakan. Kalau jadwal pemberian pakan pada bebek petelur yang baru datang usia 1 sampai dengan 30 hari itu bisa dikasih makannya sekitar pagi dan sore hari. Dan kalau air jangan sampai kehabisan airnya teman-teman, untuk airnya sendiri gitu. Nah, dari tahapan-tahapan ini perlu juga untuk kalian pahami bahwa untuk memelihara bebek petelur ini, untuk kasih makannya teman-teman bisa mengasih makanan buatan atau bisa juga dikasih ikan serangga yang masih kecil-kecil itu teman-teman. Dan untuk teman-teman yang memang untuk berniat, jadi untuk berniat merawat bebek petelur ini, teman-teman juga perlu untuk mempertimbangkan airnya jangan sampai terlambat ya, terlambat pemberiannya. Jadi itu penting untuk teman-teman pahami, karena kalau dia bisa bertahan sih sebenarnya 3 hari tanpa makan dan minum, tapi itu sangat berbahaya untuk bebek yang baru datang ya, DOD yang baru datang. Nah, teman-teman yang harus kalian pahami juga, meskipun banyak resiko untuk bebek petelur ini, teman-teman bisa bertelur sekitar berapa lama? Nah, untuk berapa lama ini sekitar 4 bulan nanti akan bisa bertelur. Tapi untuk mencapai puncaknya itu usia 6 sampai 7 bulan ya, untuk usia puncak bebek ini bisa menghasilkan gitu teman-teman ya. Nah, ini ada sekitar 400 bebek bertelur yang akan kita pelihara. Nanti untuk update dan tingkat kesuksesannya akan kita